Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali mencari tanda-tanda keselamatan akhirat. Dalam ajaran Islam, ciri-ciri fisik seseorang yang telah disiapkan untuk surga menjadi petunjuk yang berharga. Dari kedalaman makna tangisan yang tak terbendung hingga suara lembut, setiap aspek fisik ini menjadi cerminan dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan spiritual, mata sembab menjadi petunjuk pertama menuju kesucian hati dan kecintaan kepada Allah. Mata yang berkaca sembab bukan sekedar menandakan kelelahan, melainkan merupakan manifestasi dari kesiapan yang mendalam dan ketakutan akan dosa. Rasulullah mengingatkan kita akan keistimewaan mata yang menangis karena takut kepada Allah sebagai tanda penghargaan yang tinggi dalam pandangannya, sebagai bukti akan keutamaan mata yang sembab. Hadis riwayat Ahmad memberikan penegasan bahwa mata yang diselimuti oleh air mata takut kepada Allah dan mata yang senantiasa berjaga di jalannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini adalah panggilan bagi umat Islam untuk menghargai dan memahami pentingnya tangisan yang lahir dari sana, dari rasa takut dan cinta kepada Sang Pencipta. Kisah-kisah dari para sufi dan ahli ibadah melengkapi pemahaman akan arti mata sembab dalam konteks spiritualitas yang begitu mendalam. Rabi'ah Al-Adawiyah, sosok yang begitu mendalam kecintaannya kepada Allah, mencatatkan malam-malamnya yang diisi dengan tangisan dan doa, hingga matanya pun bisa menjadi sembab karena takut akan azabnya dan kasih sayangnya yang tulus kepadanya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kesucian hati dan kecintaan kepada Allah merupakan tujuan utama yang hendak kita kejar. Kantung mata tebal yang merupakan urutan kedua dari penjelasan mengenai ciri fisik orang yang telah disiapkan untuk surga, menurut Islam memiliki makna dalam mencerminkan komitmen spiritual yang kuat. Kantung mata tebal sering diidentifikasikan sebagai tanda dari kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat tahajud. Ini melambangkan pengorbanan tidur demi mencari kedekatan dengan Allah pada waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Praktik ini tidak hanya menunjukkan dedikasi dalam menjalankan kewajiban agama, tetapi juga merupakan simbol dari kesungguhan dalam mencari keberkahan dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mendukung dalam Al-Quran di surat Az-Zariyah ayat 18, di mana Allah berfirman tentang mereka yang meminta ampun kepadanya di akhir malam. Pandangan ulama seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya salat malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran kantung mata tebal tidak hanya sekedar titik fisik saja, tetapi juga merupakan indikator spiritual yang signifikan dalam perjalanan menuju surga. Kisah-kisah dari para sufi dan ahli ibadah seperti Imam Ahmad bin Hambal memberikan contoh nyata tentang pengorbanan untuk ibadah. Mereka menghabiskan malam dalam mencari Lailatul Qadar
dan memohon ampunan Allah. Dengan kekuatan melalui praktek ini, mereka menegaskan bahwa kantung mata tebal adalah tanda dari kesungguhan dengan mencari keindahan Allah, serta merupakan langkah nyata dalam meraih surga. Dengan demikian, kantung mata tebal bukan hanya sekedar ciri fisik saja, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen spiritual yang mendalam dalam menjalankan ajaran agama. Mata kaki hitam menjadi fokus ketiga dalam penelusuran ciri fisik yang mencerminkan kesiapan seseorang untuk surga. Menurut ajaran Islam, fenomena ini menandakan kedalaman pengabdian dan ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah, terutama salat yang merupakan kewajiban utama umat Islam. Dalam konteks ini, yang memperoleh warna hitam seringkali menjadi tanda dari banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi sujud dan tasyahud, mencerminkan kesungguhan dan khusyuk dalam beribadah serta hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menegaskan bahwa pada hari kiamat seseorang tidak akan bergeser dari tempatnya hingga ditanyai tentang penggunaan berbagai aspek kehidupannya, termasuk tubuhnya. Hal ini menyoroti pentingnya memanfaatkan setiap anggota tubuh untuk beribadah dan beramal soleh, termasuk dalam konteks mata kaki hitam sebagai tanda dari dedikasi dalam menjalankan ibadah. Sabda Rasulullah ini menjadi landasan utama dalam memahami kedalaman makna dari ciri fisik ini sebagai bagian dari persiapan menuju surga. Kisah-kisah daripada sahabat dan tabi'in seperti kisah Uwais Al-Qarni yang terkenal dengan ketekunan dan kekhusyukannya dalam ibadah menambahkan dimensi spiritual dalam pemahaman kita. Para ulama dan ahli ibadah yang telah meneladani kekhususan tersebut seringkali mencatat bagaimana mereka melaksanakan salat hingga kaki mereka bengkak, mencerminkan intensitas ibadah yang mereka lakukan. Dengan demikian, mata kaki bukan hanya menjadi tanda fisik semata, tetapi juga simbol dari kesungguhan dan ketekunan dalam menjalankan ajaran agama Islam, merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju surga. Kemudian, tangan yang kasar menjadi tanda yang kesungguhan dalam beribadah dan bekerja keras untuk mencari nafkah yang halal. Menurut ajaran Islam, tangan yang kasar bukanlah sekedar hasil dari aktivitas fisik semata, melainkan juga merupakan indikator dari kegigihan dalam beribadah dan memberi yang lebih baik daripada menerima. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menyatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberikan dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberi dan bekerja keras untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam karena kerja kerasnya dalam mencari nafkah yang halal dan sekaligus dalam beribadah, menjadi contoh nyata bagaimana tangan kasar dapat menjadi simbol dari kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah seringkali mencatat bagaimana mereka tidak hanya mengabdikan diri pada beribadah saja, tetapi juga dalam tekun bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka serta membantu sesama. Ini menegaskan bahwa tangan kasar bukanlah hal yang perlu dihindari, melainkan merupakan hasil dari perjuangan dan keikhlasan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dengan memahami kedalaman makna di balik tangan kasar, kita dapat melihat bahwa dalam Islam tidak ada permisahan antara ibadah spiritual dan aktivitas dunia. Tangan yang kasar mungkin digunakan untuk tujuan yang benar, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui ibadah maupun pengalihan.
kepada sesama manusia. Oleh karena itu, semangat untuk bekerja keras dan memberi dengan ikhlas harus senantiasa diperkuat, karena hal ini merupakan bagian integral dari persiapan menuju surga menurut ajaran Islam. Wajah berseri sebagai urutan kelima dalam penjelasan ciri fisik orang yang sudah disiapkan surga menurut Islam, menjadi titik penting dalam refleksi keimanan dan ketakwaan seseorang. Wajah yang berseri-seri sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dalam hati, menjadi indikator visual dari kebersihan hati dan spiritualitas yang mendalam. Dalam Islam, kebaikan yang dipancarkan oleh seseorang akan tercermin dalam keindahan wajahnya, menjadi tanda dari kedekatan dengan Allah. Rasulullah SAW memberikan landasan kuat terkait keindahan wajah yang berseri-seri. Dalam sebuah hadis yang tercatat dalam Imam Muslim, beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang berbuat baik, menjaga wudhu dan memperbanyak sujud, Allah akan menempatkannya cahaya pada wajahnya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya amal baik yang memengaruhi kehidupan spiritual seseorang, tetapi juga tercermin dalam penampilan fisiknya. Oleh karena itu, kebersihan hati dan perbuatan baik menjadi pondasi utama dalam mencapai wajah yang berseri. Kisah para sufi dan ahli ibadah seperti wajah Hasan al-Basri yang sering digambarkan berseri-seri dan berikan contoh nyata bagaimana kebersihan hati dan ketakwaan kepada Allah memancarkan keindahan pada wajah seseorang. Suara lembut menjadi fisik yang keenam, yang menggambarkan kedalaman spiritual seseorang dalam ajaran Islam. Hal ini mencerminkan sifat kesabaran kelembutan hati seseorang, karena cenderung untuk menghindari perkataan kasar atau menyakitkan. Al-Quran menjelaskan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Firman Allah ini menekankan bahwa komunikasi yang lembut dan penuh kasih sayang adalah tuntunan agama yang harus tinggi dalam setiap interaksi. Para ulama dan tokoh spiritual seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani telah mencontohkan kelembutan dan kebijaksanaan dalam perkataan mereka. Langkah yang tenggang dan tidak tergesa-gesa sebagai nomor urutan ke-7 dari ciri fisik orang yang sudah disiapkan surga menurut Islam, merupakan hal yang memiliki kedalaman makna yang signifikan. Langkah ini bukan hanya sekedar gerakan fisik saja, tetapi mencerminkan ketenangan jiwa dan kepercayaan yang kuat kepada takdir Allah. Dalam konteks ini, langkah yang tenang menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak dan ketenangan dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan ketenangan itu berada dalam setiap hal, kecuali dalam amalan akhirat. Hadis ini menegaskan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang bersifat terbatas, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah dan aktivitas sehari-hari. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah seperti Imam Syafi'i memperkuat konsep ini. Langkah-langkahnya yang selalu tenang dan tidak terburu-buru mencerminkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah. Hal ini juga membuktikan bahwa ketenangan dalam bergerak adalah terminal hati yang dalam. Demikian, langkah ini yang tenang tidak hanya menjadi tanda fisik, tetapi juga menjadi ritual dari seseorang yang telah mempersiapkan dirinya untuk surga. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.